pemirsa, itulah tadi penyampaian dari Al Ustadz Nansukan di Raharja S Home. Kita akan masuk kepada acara inti kita, yaitu takjil, tanya jawab Islam. Baiklah Ustadz dan pemirsa, Ya. kita langsung saja ke pertanyaan Ustadz ya. Ya. Ini kita pertanyaan Bismillah. pertama Ustadz dari melalui Instagram. Ini darinya Husnul Mah, mungkin Husnul Khotimah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Ya. Saya mau bertanya, selama bulan puasa ini kita kan tetap bekerja di luar, berkumpul dengan beberapa teman di kantor. Nah, kalau sudah kumpul-kumpul, ini pastinya tidak jauh dari yang namanya gibah. Terkadang lewat atau berpapasan saja masih sempat-sempat menggibah. Ya. Di zaman sekarang masih banyak sekali orang-orang yang menganggap remeh dosa gibah. Padahal kita atau saya pribadi tahu bagaimana dosa gibah itu, bukan main-main, seperti memakan bangkai saudara sendiri. Itulah yang pernah saya dengar dan saya baca dari kajian-kajian. Lalu Pak Ustadz, bagaimana agar kita selalu terhindar dari dosa gibah ini? Karena terkadang apa yang teman-teman ceritakan sependapat dengan apa yang saya pikirkan. Maka itu yang membuat kita jadi ikut-ikutan berbicara ataupun sekedar mengiyakan ceritanya. Namun apabila kita menjauh atau tidak menghiraukan, takut teman malah jadi tersinggung. Yeah. Jadinya kan kita serba salah. Kemudian Pak Ustadz, kita kan berpuasa bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tetapi juga kita diperintahkan untuk menjaga amarah dan ucapan. Yeah. Sebagai seorang guru SD, ketika mengajar, terkadang ada saja tingkah laku murid yang membuat saya jengkel dan membuat saya menegur mereka dengan suara yang agak keras. Apakah puasa saya yang lalu batal atau hanya mengurangi pahala puasa saya ya Ustadz? Mohon dijawab ya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa kakak kita Husnul Khotimah ya? Husnul Khotimah. Panjang sekali ya. Ini kayaknya bukan pertanyaan tapi curhat. Ya pertama seperti itu. Tentang ghibah ya. Itulah kita sekarang tuh masuk dalam dimensi sebenarnya kita ya'lamun. Kita itu paham. Ya. Paham sesuatu dan kita merubah, kan 3 huruf itu sebenarnya. Alima itu tahu ya, merubah hurufnya menjadi amila. Kalau dalam bahasa Arab, alima itu tahu, amila itu mengerjakan apa yang dia ketahui. Nah, dan terkadang kita hanya sebatas udah ya saya tahu Ustaz. Ya, tapi ya kayak gitulah. Nah, jadi kan harusnya kayak gitu. Ada setengah pasrah, setengahnya pengen berubah, seperti itu ya. Kalau kata guru saya itu, ketika ada seseorang berbicara tentang orang lain di hadapan kita, ya misalnya nih kita nih bertiga, ya terus Kak Heb ngomong orang lain nih, kejelekan orang lain di depan saya, dipastikan ya di suatu hari nanti atau suatu saat nanti giliran saya nggak ada, itu pasti saya yang diomongkan. Pasti itu. Nah, jadi benar-benar ya, karena kita benar-benar milih circle ternyata. Ya, jadi bisa dikatakan ada 3 tipe orang atau 3 tipe tingkatan orang kalau dilihat dari cara dia berbicara. Kalau ada ngumpul atau apa. Yang pertama itu orang besar. Orang besar ini ya, pasti nemukan ya orang-orang seperti ini. Orang besar itu ketika kita lagi ngobrol, lagi ngumpul, entah itu acara apa, apalah itu bukber atau apa, ngongkrong di warung kopi gitu kan. Dia akan berbicara tentang ide, tentang gagasan. Misal, Heb sini, kita mau adakan ini nih bukber, macam mana nih? Oh iya, yuk nanti yang ngumpulkan uang siapa? Gini. Oh iya, besok lagi yuk kita ini ngumpulkan ini untuk santunan sini. Oh, subhanallah. Ya, itu tuh biasa itu tipe-tipe orang besar. Udah, itu langsung merapat. Kalau ada punya teman seperti itu, dipegang, dipelihara baik-baik. Langka sebutnya. Ya, itu yang pertama, orang besar. Yang kedua tuh orang sedang-sedang saja. Tipe orang sedang-sedang saja. Kalau sedang-sedang saja itu, yang diomongkan adalah kejadian. Misalnya kita ngumpul nih di warung kopi. Bang Heb, tadi ada kebakaran ya di situ. Oh iya, di mana? Di situ tuh arah ke PLN tuh. Oh, di situ ya. Berapa rumah yang terbakar? Nah gitu tuh cerita. Kalau ada tadi di situ ada simpang ada tumburan. Oh iya. Macam mana yang tumbur? Rusak ada motornya. Kan ditanya motornya rusak apa? Orang-orangnya gitu kan. Seperti itu. Nah, itu orang yang
sedang-sedang saja. Ya, tadi ada orang besar, ada orang sedang. Sekarang nih orang yang kecil. Ya, nauzubillah kalau itu ada pada diri kita. Introspeksi ya, usikum wa yanafsikullah. Nah, itu yang dibicarakan pasti orang lain. Dan yang jelas itu pasti kejelekan orang lain. Yang pertama kejelekan orang dan kehebatan dia. Nah, duduk nih reuni. Woi, apa lo kak? Wah, gitu kan. Wah, kau nih. Wah, babah. Jadi sekarang pilihan. Jadi balik lagi ke Kak Nurhasana, mau pilih yang mana ya dalam circle orang husnul khotimah ya, Kakak husnul khotimah mau pilih di circle orang-orang besar. Setidaknya kita di biasa-biasa aja lah ya. Jangan sampai kita tadi ya ke orang yang kecil sekali ya. Karena kita sudah tahu ya, ketika dosa ghibah itu sama dengan memakan bangkai teman sendiri, saudara sendiri. Ya, itu subhanallah lah. Nah, jadi sekarang tinggal mana yang baiknya itu dari kita sendiri yang akan berubah. Jadi kita nggak akan bisa, Ustadz, aku akan masuk ke ranah teman-teman yang suka gibah. Nanti saya akan mengubah mereka. Hebat sekali. Ya, antara dua. Kalau mengubah insya Allah nggak akan bisa. Yang kedua ini pasti ngikut. Ya, yang ngikutnya itu pasti ya rawan sekali. Ya, makanya ketika kita ada di circle tadi, kita lihat ini circle-nya apa. Ketika ini oke. Kalau enggak ya udah. Wal kaziminal ghaiza tadi itu kan, menahan amarah, udah amarah. Karena kita tadi mengincar fitrah kita sebagai manusia. Itu lebih kurangnya. Dan kasih, ya Ustaz, atas jawabannya, dan pemirsa yang nanya semoga terjawab pertanyaannya. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan kedua nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apakah zakat fitrah diwajibkan untuk setiap orang tanpa terkecuali? Bagaimana dengan orang yang susah, punya anak banyak, untuk membayar makan saja susah, apalagi membayar zakat dirinya dan anak-anaknya? Apakah boleh mereka tidak membayar zakat fitrah? Oke. Dalam sebuah ayat kan dijelaskan bahwasanya zakat ini ya bersanding dengan kewajiban zakat ini sebenarnya bersanding dengan kewajiban sholat. Apa ayatnya? Aqimus sholah wa atuz zakat. Pilihannya cuma aqimus sholah, kerjakanlah sholat, terus wa itaiz zakat atau tunaikanlah zakat. Dan jadi bukan atau sholat atau zakat, pilih, nggak kayak gitu. Sholat dan kerjakan tunaikan zakat. Zakat apa yang dimaksud? Ya, zakat di sini adalah zakat penghasilan. Ya, ketika kita punya penghasilan yang sudah ada takarannya, itu sudah harus kita keluarkan 2,5% ya dari hasil kerja kita itu atau penghasilan kita di dunia pekerjaan. Nah, dan ketika kita dalam konteks zakat fitrah itu kan banyak tingkatan ya. Jadi ada pertama yang berzakat itu namanya muzaki ya, terus yang menerima zakat itu namanya amil ya kan, terus yang menerima zakat itu namanya mustahik. Nah, jadi saya pernah jadi amil ya, saya berapa tahun ini menjadi amil zakat. Saya temukan itu. Jadi zakat itu sebenarnya mental. Zakat itu sebenarnya mental yang diuji. Ya. Ada orang yang kita lihat kan kita tahu nih, bapak ini punya ini. Nah, terus dalam takaran zakat fitrah kita kan biasa ada opsi-opsi ya. Ya, ada dari 30, nanti 40, 50 gitu kan, sesuai dengan beras apa yang dimakan seperti itu. Kok ketika dia datang, kita husnuzonnya kan akan bayar yang paling tinggi ya. Tiba-tiba kok nggak sesuai ekspektasi nih. Nah, ya udahlah kita terima aja. Kita terima aja. Nah, berarti itu ada mental yang lagi bermain di situ. Nah, yang kedua, ada juga tiba-tiba entah itu mohon maaf mang beca, tukang gerobak datang. Kita lihat, waduh kata dia, kok gede sekali. Dikeluarkannya uang, bener-bener. Ini Pak, saya cuma punya segini. Untuk grade yang ukuran terakhir saja itu nggak masuk. Nah, tapi apakah kita tolak? Enggak. Kita harus terima. Nah, itulah kemampuannya tadi itu sesuai dengan ayat tadi itu. Fis-sarra'i wad-dharra'i. Kalau kita mau menginfakkan itu ya nggak usah nunggu kita kaya dulu. Nggak usah nunggu kita dalam keadaan berada.
Kalau kita mau berinfak, mengeluarkan sesuatu dalam bentuk zakat kah, wakaf kah, infak kah, yaitu kalau bisa dalam waktu susah dan waktu lapang. Nah, jadi kalau berbicara wajib apa tidaknya, ya itu yang bermain adalah mental. Kalau zakat yang wajib adalah zakat penghasilan. Yang ketika dia sudah masuk nisabnya 1 tahun, terus dia sudah ada takaran emasnya dengan sendirinya, nah, terus harus dikeluarkan 2,5%. Ketika zakat fitrah, ya itu tidak diwajibkan karena dari standar kasta lah bahasanya ya. Ada yang ekonomi tinggi atau ekonomi menengah ke bawah, dan juga ada mustahik seperti itu. Tapi balik lagi, ketika mental dia bermain, kadang rasa-rasanya saya itu nggak wajib zakat lah, Ustaz. Tapi rasa dalam hati itu pengen zakat. Ada seperti itu. Nah, dan kebalikannya juga ketika ini harusnya zakatnya yang bagus, ya, tapi dia menggunakan yang biasa-biasa aja. Jadi balik lagi ke orangnya. Yang wajib tadi hanya zakat mal atau zakat penghasilan. Seperti itu. Terima kasih Ustaz atas Ya. jawabannya. Dan juga bagi yang penanya tadi ya, jelas dengan jawaban Ustaz tadi. Baiklah Ustaz, kita masuk ke pertanyaan ketiga nih Ustaz. Ini tetap di Instagram, Ya. ada namanya dari Wiska. Wiska. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, mana yang lebih baik Ustaz, membayar zakat fitrah dengan uang atau dengan beras? Pada Ustaz yang bersedia. Ya, singkat ya pertanyaannya. Nah, itu kan zakat dengan uang dan beras itu hanya perbedaan di mazhab. Ya, mazhab itu ya mazhaba ilahi. Nah, ketika dia ada keyakinan untuk membayar dengan beras, berarti dia bersikukuh dengan mazhab Syafi'i. Ya, yang wajib dengan beras. Kalau dulu di daerah Arab sana itu dengan makanan pokok. Bisa gandum, ya kan? Bisa kurma. Dan ketika di sini makanan pokoknya apa? Beras. Nah, karena kenapa? Beras itu kan ukurannya itu nggak akan berubah. Ukurannya itu nggak akan berubah ketika kita makan berasnya itu, ya beras itulah yang harus kita zakatkan juga. Takutnya ketika uang, takutnya seperti itu kalau Syafi'i itu, takutnya ketika uang itu harganya tidak sesuai. Misalnya dia makannya beras Solo. Nah, beras Solo. Beras Solo harganya 1 kilo 15.000. Ketika kita mau bayar fitrah dengan bentuk uang, kok nggak ada yang seharga itu gitu loh, harganya di bawah semua, ragu-ragu akhirnya, ragu-ragu kan saya makannya beras Solo, tapi kok di grade opsi jumlah tadi itu 20 nggak masuk, 30 nggak masuk, harusnya saya bayarnya 60, tapi kok pilihannya cuma 50, 40, 30 seperti itu. Nah, maka difasilitasi dengan beras. Nah, dan juga yang menganggap bayar dengan uang, nah, pertama itu budaya sih sebenarnya, budaya karena mengikuti misalnya perkotaan, biasanya seperti itu, perkotaan. Karena biasanya ribet, maka mazhab Hambali membolehkan dengan uang. Nah, dengan pertimbangan seperti ini, ketika bawa beras nih, kita kan harus beli beras dulu. Ya. Takarannya 2,5 misalnya, 2,5 kilo gitu. Kita belilah 2,5. Ketika di jalan, itu ada nggak sih kemungkinan beras 2,5 itu bakalan berkurang? Itu baru kita sampaikan ke amilnya ya, yang mau menerima ya. Belum lagi dari amil ke yang berhak menerima. Itu kan 2 kali transit. Bayangkan kalau sebutir aja jatuh, berkurang gitu loh. Ya, jadi itu kembali lagi ke keyakinan kita. Ketika kita siapnya untuk uang, kita bayar pakai uang. Ketika kita pakai beras, ya dengan tadi pertimbangannya, oh saya akhirnya di keluarga saya pakai beras dari dulu. Oke, kalau usul saya, kalau beras nyatakannya 2,5, itu dilebihkan. 2,8 kah atau 3 kilo sekalian. Biar kalau jatuh yang nggak akan kelong 2,5-nya gitu. Setidaknya kalau ada yang tercecer masih ada 2,5 ke atas lah, 2,5 kilo ke atas. Kalau mau uang tadi lebih simpel lagi, karena kenapa? Menyalurkan uang itu lebih gampang daripada menyalurkan beras sebenarnya. Dan biasanya uang itulah yang bisa menutupi kebutuhan yang lain. Nah, biasa kan para ulama-ulama kita, para sesepuh-sepuh kita sudah membicarakan ini kan atas berbagai pertimbangan. Ya, mungkin ketika dia dikasih beras, ujung-ujungnya berasnya dijual lagi. Malah harganya dengan harga yang murah. Akhirnya untuk dibelikan apa? Karena yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan ya minuman kaleng, ya kan? Yang dibutuhkan ya rendang, yang dibutuhkan ya ketupat. Ya, nah, itu juga membutuhkan uang. Seperti itu. Terima kasih Ustadz atas jawabannya, dan pemirsa yang nanya semoga terjawab pertanyaannya. Ya Ustadz,
Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Instagram Nursihan7. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya mengenai zakat fitrah. Ya. Bagaimana Ustaz lebih bagus membayar zakat fitrah langsung ke orang yang berhak atau melalui amil zakat? Oke. Jadi seperti ini. Kita kan di Kuala Tungkal khususnya itu punya banyak lembaga pengelola zakat. Ya. Kita ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kita juga ada cabang obsesi, optimalisasi zakat dan infak. Ya. Terus kita juga ada amil di setiap masjid ada, setiap madrasah ada, di setiap sekolah-sekolah Islam biasanya ada juga, sekolah negeri biasanya ada juga. Nah, biasanya kenapa ada lembaga itu? Nah, lembaga itu pertama untuk mengakomodir. Pertama, misal saya pernah jadi amil di Masjid Sepakat. Nah, biasanya ada beberapa jamaah itu yang sudah saya seknya di sini, Ustaz, di masjid ini, ya. Nah, terlepas dari mungkin ada suku di sana, ada jamaah yang memang rajin pengajian di sana, wallahu alam bisawab. Nah, karena kenapa? Pertama kenapa? Oh, saya sudah jamaah sini, Ustaz. Ya, kenapa nggak langsung saja? Ya, saya yakinnya di sini. Nah, terus sang amilnya juga itu menentukan juga. Oh, amilnya alhamdulillah saya kenal, Ustaz. Amil zakat, penerima zakatnya. Terus ini kan ustadz-ustadz yang ngajar di sini, yang ngajar Quran di sini, terus juga ustadz-ustadz yang imam di sini. Jadi insya Allah doanya lebih inilah ya, lebih mengena di hati saya gitu kan. Karena setiap orang yang mengeluarkan zakat di badan amil atau badan pengeluar zakat itu kan didoakan sebenarnya. Akhirnya takutnya kalau kita menyalurkan langsung nih, misalnya kita bawa uang langsung kita kasih. Nah, pas kita kasihnya mungkin salah satu asnaf tadi, misalnya fakir miskin, kita kasih, ini zakat fitrah saya. Nah, kita kan kadang nggak tahu nawaitunya apa. Nah, syukur-syukur kita tahu kan. Ya, nawaitunya tadi itu apa? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri. Kalau kita hafal lah syukur. Kalau kita nggak hafal, nah, terus ya Allah kita hafal. Nawaitunya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fadlillahi taala. Saya keluarkan. Yang nyambut tadi macam mana cara nyambutnya? Bingung kan? Nah, padahal disitulah momentumnya ketika kita mengeluarkan zakat ada doa. Nah, doanya itu sangat ini banget ya, sangat harus kita cerna, kita dapatkan benar-benar esensi dari doa tadi. Doanya apa? Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tahuron. Jadi ada 3 doa yang kita dapat ketika kita zakat fitrah di amil atau di lembaga penyalur zakat. Pertama, ajarakallahu fima a'taita, Allah akan ganti zakat yang kita keluarkan tadi. Apalagi kita keluarkan 2,5% dari zakat penghasilan, Allah akan ganti segitu. Kita keluarkan fitrah yang terbaik, yang harga paling mahal berapa? 50-60 ribu saya keluarkan situ. Allah akan ganti itu. Nah, wa barakallahu fima abqaita, dan Allah akan memberkahi apa yang tertinggal, yang tidak kita infakkan tadi, yang tidak zakatkan, itu Allah berkahi. Wa ja'alahu laka tahuran, dan Allah akan membuat seluruh harta kita itu bersih. Nah, itulah perbedaannya. Kalau kita menyalurkan langsung dan kita menyalurkan di amil zakat atau di lembaga penyalur zakat. Nah, begitu. Acara ini dipersembahkan oleh PT Lis Permai, Jamjami Furniture dan Interior Jambi, dan Tungkal Pet Shop. Acara ini juga didukung oleh Samsung Gadget Store, Seruni Jiwa, Eka Taperwa, dan Haris Mulia Guest House. Baiklah Ustadz, kita langsung saja masuk ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ini dari Instagram Habibi_Wijaya123. Ya. Assalamualaikum, saya mau bertanya, Waalaikumsalam. apakah puasa saya batal jika mimpi basah dan keluar air mani? Ya. Pada Ustadz yang bisa menjawab. Ya, jadi seperti ini. Hal-hal yang membatalkan puasa itu kan ketika kita belajar fikihnya itu adalah suatu yang keluar dari lubang itu yang disengaja. Ya, dari kemaluan itu dengan sengaja. Kita kan tadi mani ya. Mani itu ketika dalam berhubungan ya ataupun dalam keadaan dipaksa untuk keluar. Nah, ketika kita dalam keadaan janabah atau dalam keadaan mimpi basah itu kan kita nggak akan mungkin sengaja gitu kan, kita berniat untuk mimpi basah nggak akan mungkin. Nah, ketika kita bangun ya itu masuknya adalah itu dalam salah satu masalah fikih ataupun ada
judul dalam ilmu fikih yaitu Rafi'ul Qalam. Nah, di mana pena itu tidak akan ditulis ketika dalam 3 perkara ini. Ya, jadi malaikat itu tidak akan menulis dalam 3 perkara ini. Yang pertama, ketika orang balik, orang yang belum balik, yang belum berakal, ya sampai dia itu balik. Nah, selama dia misalnya balita nih, ya itu nggak akan mungkin dijatuhkan hukum dosa. Ya, sampai dia benar-benar paham mana yang hak, mana yang batil, atau sudah masuk masa baliknya, sudah mimpi basah dan sebagainya. Nah, yang kedua, ketika orang itu gila sampai sehat, gila sampai dia sehat. Jadi kalau masalah gila, dia nggak akan diwajibkan untuk puasa. Ya mau dia gimana pun, sholat apa nggak akan diwajibkan dan dia nggak akan berdosa. Nah, dan yang terakhir yaitu orang yang tidak sadar ataupun dalam bisa dikatakan dia dari tidur sampai ke bangunnya. Itu kan kita nggak sadar. Nah, dan ketika kita mimpi itu kan dalam keadaan kita tidak sadar dalam tidur kita, dan maka itu tidak akan tertulis dosa kita. Nah, maka sah-sah saja dan langsung dilanjutkan dengan mandi dan kita sambung puasa kita. Seperti itu. Terima kasih Ustadz atas Ya. jawabannya, dan pemirsa yang lainnya semoga terjawab pertanyaannya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Herman 2_4. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Saya ingin bertanya, dosa apakah yang kita terima jika tidak membayar zakat fitrah? Oke. Nah, kembali ke pembahasan tadi ya. Zakat fitrah itu intinya wajib atau tidak. Nah, wajib bagi yang memang mampu. Nah, bayangkan zakat fitrah itu berapa sih kisarannya? Paling tinggi kan 50, 60 ribu dalam untuk membayar 1 tahun kehidupan kita. Nah, sekarang kita kalau mau berpikir untuk tidak membayar zakat fitrah, kita berpikirlah zakat tadi kita sudah bahas. Zakat tadi adalah perlindungan. Masa kita mengorbankan 50 ribu kita, 60 ribu kita, 2,5 kilo beras kita untuk tidak mendapatkan asuransi kehidupan yang baik atau perlindungan kehidupan baik di 11 bulan yang akan datang. Itu kan sangat rugi sekali. Nah, makanya pada kesempatan ini ya kita berapa sih kalau 50 ribu, 60 ribu dibawa ke pasar sebentar saja habis. Kalau untuk makan ya sebentar aja pasti nggak akan cukup. Ya seperti itu. Jadi sudah jelas jawabannya, itu harus dibayarkan karena rugi sekali orang-orang yang nggak bayar fitrah. Bahkan tadi ya orang-orang yang nggak mampu saja itu pengen banget ya, karena dia mentalnya ya. Jadi ada orang miskin mentalnya kaya, ada juga kebalikannya, orang kaya bermental miskin. Nah, sekarang kita pilih, kita bermental apa? Nah, itu. Terima kasih Ustaz atas jawabannya ya. Semoga memberi pencerahan ya bagi dunia ya. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari Dahlia, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah boleh membayar zakat dengan kerabat dekat seperti nenek atau paman? Sekian Ustaz, pada Ustaz bisa menjawab. Tadi kembali tadi di pertanyaan yang sebelumnya juga ada dibahas, itu kan sama saja ketika kita pilih mana Ustaz? Membayar di amil zakat yang ada amilnya atau langsung ke kerabat. Nah, sebenarnya tadi itu ada juga zakat atau infak, lebih tepatnya sih itu ke sedekah sih sebenarnya. Sedekah itu nggak harus zakat fitrah sebenarnya. Zakat-zakat yang lain tuh bisa. Nah, jadi yang pertama harus kita dahulukan adalah kedua orang tua kita sebenarnya. Ya, zawil kurba, orang tua kita dan saudara-saudara kita. Nah, baru wal yatama wal masakin, dan orang-orang yatim dan orang-orang yang fakir miskin. Nah, sebenarnya nggak ada salahnya sih, nggak ada salahnya. Kalau saya malah menyarankan jangan hanya zakat fitrah untuk keluarga terdekat. Nah, kalau bisa seperti ini, kita keluarkan dulu, kita punya sistem syariatnya tadi itu, ada ijab kabulnya itu tadi kan, pilihannya ada 2. Kalau amil, kalau dia nggak tahu apa itu zakatnya, perhitungan zakatnya, doanya gimana, lebih baik ke amil zakat. Ketika dia tahu, saya tahu nih Ustaz, niatnya apa, terus saya tahu nih kebetulan keluarga saya ada yang bisa nerima nih Ustaz, ada yang bisa doa, ya udah saya terimakan dulu ke dia, biasa seperti itu. Atau sudah saya mau ke ustadz lah, ustadz yang menerimakan, nanti dari jumlah itu kan sudah didoakan tuh, nah nanti saya yang bagikan lagi. Nah, ada yang seperti itu. Nah, nanti ustadznya ini untuk ustadz ya kan, saya karena keluarkan zakat mal, zakat fitrah kan, nah, nanti sisanya boleh ya saya untuk keluarga saya. Boleh. Nah, itu kan pilihan. Nah, life is choice ya, itu adalah pilihannya. Semuanya baik ya, mau diambil zakat baik, mau langsung juga baik ya. Karena kita harus lihat dulu kan,
Kita bisa bantu orang lain yang kesusahan kok. Ternyata di samping kita, orang-orang terdekat kita masih banyak yang susah. Apalagi banyak kita, ponakan kita lagi yatim gitu kan. Kebetulan ada dari keluarga kita yang meninggal. Itu sangat sangat harus dibantu seperti itu. Ya. Terima kasih Ustadz atas Ya. jawabannya dan pemirsa yang lainnya semoga terjawab pertanyaannya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Ustadz dari Hasan As'ari Dwiarto. Apa hukumnya Ustadz jika saya mengikuti berbuka puasa bersama di rumah orang yang hartanya didapat dengan cara yang haram, sedangkan saya tahu jika kepala rumah tangganya adalah seorang koruptor? Ustadz, Oke. Ya, saya jawab dengan tagline ya. Setiap kita berharap pada manusia, tidak ada hasil yang kita dapatkan kecuali kecewa. Nah, banyak kasus seperti ini. Ketika kita diundang, wah yang undang ini nih. Kita melihat itu yang undangnya. Padahal apa? Kalau kita melihat Allahnya, syariat Islamnya, kita kan sebagai muslim ketika ada yang mengundang, gimana saatnya respon kita? Kita harus memenuhi undangan tadi kan. Karena apa? Karena Allah. Ya, dengan niat apa? Kita menghormati undangannya tadi. Yang kita hormati itu undangannya, karena Allah menyuruh kita untuk menghormati undangan. Kita juga disuruh untuk menghormati tamu. Ya, masalah nanti kita di sana kita disuguhin apa, kita disambut macam mana, ya udah, itu sudah terlepas keduniaan terhadap manusia antara manusia. Nah, kita fokuskan hati kita, oke, saya diundang. Kecuali kita nggak diundang nih, kita menawarkan diri kan, datang, boleh dah aku ikut. Nah, itu yang masalahnya, ya kan? Nah, kalau yang undang ini nih, tapi undangannya itu kita hormati. Kita diundang nih, ya. Masalah tadi makanannya gimana kan kita bisa filter sendiri. Dan makan itu kan masih dimasak dengan orang yang Islam gitu, masih disembelih dengan ya masakannya ya nggak mungkin lah masakan yang haram gitu kan. Otomatis Syafi'i kan pernah seperti itu ketika dia diundang. Ya, Imam Syafi'i pernah diundang makan, terus dia makannya lahap banget tanpa dia tahu itu rumah siapa. Bahkan orang itu sempat suudzon kepada Imam Syafi'i tadi, ini kok imam besar diundang makan kok makannya kayak gitu. Dijawab sama Imam Syafi'i, saya itu menghormati yang mengundang. Ya, Mbak Hemni ngundang orang, makanannya tidak dimakan, gimana rasanya? Singgung, ya kan? Masalah kita sama orang itu lupakanlah nanti. Masalah makanan tadi itu kalau nggak dimakan juga akan tersinggung juga makanannya tadi itu. Ya, mubazir kan? Mubazir karena udah yang itu akhirnya banyak kemudaratan yang ada. Dan ketika kita makan tadi kan energi kita bisa untuk beramal soleh. Ya, mungkin hidayah lah yang akan mengubah tadi. Kita kan nggak bisa menjudge orang tadi, oh dia koruptor, dia ini. Kan kita nggak tahu selanjutnya gimana. Mana tahu dengan tadi dia mengundang, tiba-tiba orang mendoakan, akhirnya dia dapat hidayah. Akhirnya dia bisa berubah. Siapa yang tahu kan? Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tuh nggak akan bisa merubah suatu kaum kalau nggak kaum itu sendiri yang merubahnya. Nah, jadi tadi saya bilang, nggak bisa kita mengubah kawan kita yang pertamanya sering gosip. Tiba-tiba, udahlah, nggak akan bisa. Kita pasti dijauhin. Ya, yang kita rubah pertama siapa? Nah, ya, saya 4 huruf. SAYA. Kita rubah kita, lingkungan kita berubah, dan insya Allah tungkal berubah secara keseluruhan baik. Amin. Terima kasih Ustaz atas jawabannya ya. Semoga pertanyaan tadi dapat terjawab dengan jelas ya. Baiklah pemirsa, pertanyaan kita tutup. Selanjutnya mari kita dengarkan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Namsukan di Raharja SHOL. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Closing statement lah Ustaz. Closing statement ya. Oke. Ketika kita berpikir untuk kembali ke fitrah, berarti ada proses yang akan kita jalani. Dan Allah itu tidak akan melihat apapun selain proses kita. Kadang kita kan sering melihat ke hasil. Ustadz, kami kayaknya tak bisa nian mau istighfar Ustadz. Minta ampunan ya beratnya Ustadz.
Asik kami baru tobat, besoknya ngulang lagi. Tobat ngulang lagi. Tersinggung enggak ya Allah? Ada rasa-rasa hamun, kegelisahan seperti itu. Padahal kita belum tahu Allah itu memang benar-benar seperti itu apa tidak. Terus, aduh Ustaz, berat sekali kita harus menginstal tadi Ustaz infak. Aduh, kami ini Ustaz untuk makan jadi dewek kurang. Macam mana kita nak infak? Biasa kayak gitu kan. Ya, mainstream lah kan. Terus, waduh Ustaz, circle kami itu aduh, pokoknya minta ampun lah. Tak bisa kita sehari tak marah. Apalagi kami ini guru Ustaz. Budak ini kalau tak dimarah tak diam. Macam mana nih Ustaz? Ya, mana kita juga ngajarkan la takdob walakal jannah gitu. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Kita ngajarkan kayak gitu. Ketika kita marah, kita dibalikkan Ustaz. Kata anak murid kita, "Bu, enggak usah marah. Karena kalau ibu tidak marah dapat surga." Aduh, berat hidup ini Ustaz. Intinya apa? Proses. Ya, udah kita teruslah berproses karena bagian manusia adalah prosesnya. Bagian Allah adalah hasilnya. Udah, nggak usah ditambahin lagi. Langsung buat status. Karena proses tidak pernah mengkhianati hasil. Wah, saya termasuk orang-orang yang agak nggak terlalu ini terhadap statement itu. Tidak terlalu expert lah terhadap statement itu. Karena kenapa? Episode ya, saya mengingat episodenya Nabi Ibrahim. Episode Nabi Ibrahim seperti ini. Ketika Nabi Ibrahim itu dihukum oleh Raja Namrud yang jahat itu. Dia dihukum apa? Dibakar. Ya. Ketika dia dibakar, ada 2 hewan. Masih ingat nggak? Cerita-cerita kita waktu sekolah dulu. Ada 2 hewan. Yang pertama cicak, yang kedua kodok. Cicak datang, ya, dengan dia meniup-niup, ya, huf, biar api itu besar. Bayangkan ya, diceritakan kan dalam kisah Nabi Ibrahim itu, kayu bakarnya itu 1 tungkal ini dikumpulkan, kayu bakar untuk bakar Nabi Ibrahim itu. Bagaimana besarnya api itu. Jadi yang pertama si cicak tadi itu meniup-niup supaya apinya besar. Yang satunya lagi kodok, ngeludah-ludah, cuh, mengwek-wek supaya turun hujan. Tapi hujan nggak turun. Dan ludah dia pun nggak akan mungkin bisa. Itulah analogi proses kita. Seakan-akan si cicak tadi mau tiup macam api sudah gede, mau tiup nggak tiup pasti akan gede kan. Dan kodok tadi mau kuek-kuek, mau hujan sebesar apapun nggak akan mati. Tapi Allah menilai apa? Prosesnya, keterpihakan kita terhadap syariat Islam ini sudah dituntunkan dalam Al-Quran ini. Kita ikutin apa enggak? Ya, hasilnya apa? Walhasilnya apa? Itu kita serahkan kepada sampai apa? Sampai si cicak gara-gara tidak berpihak kepada Nabi Ibrahim. Sampai sekarang dilaknat kan? Dilaknat kan? Setiap malam Jumat kita disunahkan untuk bunuh cicak. Bayangkan. Sekarang mau nggak kita dilaknat seperti itu nanti? Setiap malam kita dibunuh. Ya nauzubillah bidzalika. Makanya fokuslah pada keterpihakan kita terhadap syariat-syariat ini. Kita kembali ke fitrah. Tadi ada beberapa poin yang harus kita jalankan. Itu untuk tarbiyah kita di 11 bulan yang akan datang. Semoga apa-apa yang kita dapatkan dalam acara takjil ini mudahan berkah. Ya, berkah itu kan istilahnya ziyadatul khair. Ya, bertambahnya kebaikan. Yang semulanya kita bisa ada program seperti ini seminggu sekali, mana tahu di tahun depan ada setiap hari gitu kan. Bahkan berkembangnya wallahu alam ya. Yang jelas tadi tuntunan Al-Qur'an kita jaga baik-baik, ya, ampunan kita dapatkan dan segala kebaikan-kebaikan terus kita upgrade ya. Udah kita nggak akan berpikir nanti kebaikan itu berapa pahalanya, itu nanti ya kita kesampingkan dulu. Yang jelas prosesnya kita jalankan ya, nanti hasilnya insya Allah yang atur. Terima kasih Ustaz atas kesimpulan yang disampaikan ya. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah bertanya, mengirim pertanyaan-pertanyaannya serta menjawab kuis di Instagram. Kemudian selanjutnya kami akan umumkan Ustaz penanya terbaik pada episode keempat ini, yang mana penanya terbaik pertama itu diberikan kepada Husnul Khotimah. Selamat kepada Husnul Khotimah dari Instagram tadi. Silahkan hadiah diambil di Eka Tupperware. Kemudian yang penanya terbaik kedua yaitu jatuh kepada Sihan 7. Silahkan nanti hadiah diambil di Samsung Digistore. Dan juga kami umumkan pemenang kuis minggu keempat ini. Selamat kepada X Raihan dan Wiska. X Raihan silahkan ambil hadiahnya di toko Eka Tupperware. Dan Wiska silahkan ambil hadiahnya di Samsung Gadget Store.
Baiklah pemirsa, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya, menjawab kuis, yang sudah setia menonton kami dari episode 1 sampai episode 4 ini. Dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Nan sama-sama. yang sudah hadir pada hari ini memenuhi undangan kami. Semoga kedepannya kita bakal sering temu di Ya, acara-acara yang serupa. Gitu. Amin. Kami juga ucapkan terima kasih pada sponsor utama kami, PT Rispermai, Jamjami Furniture dan Interior Jambi, dan Tungkal Pet Shop. Dan juga kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada sponsor pendukung kami, ada Samsung Gadget Store, Seruni Jiwa, Eka Tupperware, dan Haris Mulia West House. Dan kami juga segenap kru TV Pengabuan mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan juga pemirsa, demikianlah acara takjil minggu keempat ini dengan tema kembali ke fitrah. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilapan ya dari minggu pertama hingga minggu terakhir ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di tahun akan datang dengan acara yang sama gitu. Akhirnya saya Happy Fadila dan saya Hetni Aryani dan juga ada Ustaz Nan. Kami undur diri dari hadapan Anda. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.